di part sebelumnya. Pengalaman pertama kali konten ada suara tanya kuntilanak, orang-orang atau narasumber di situ itu tempat pengguguran janin. Itu Banaspati memang bener-bener api itu di depan. Ya depan. Jadi bisa masuk tanah. Masuk tanah sih. Karena ceritanya di situ ada orang yang melahirkan, gitu, bayinya hilang. Bayinya ini iya, istrinya selamat, bayinya hilang. Bayinya nggak ada. Istrinya tadi disembunyikan di belakang lemari. Itu Ngeri, gak masuk akal mas ya, saya gabungkan cerita itu toh. Wah, mungkin Patrick disingitno iki. Jadi memang aneh mas ya. Secara logika wis gak masuk gitu loh. Tapi menurut pengakuan Mas Patrick sendiri yang dialami cuma ngelihat mas-masnya ini goncengan sama ini muter-muter. tahu goncengan. Tahu mas. Tahu sama Saya mereka. mas jalan mas dari lokasi ke base camp itu jalan kaki mas, ngelewatin sawah. Sampean riwariwing golek ya aku mas, aku mas. Tapi aku kok kenapa kok aku diam ae ngono lho. Aku yo enggak iso nyeluk, tapi kok wis gak tak reken lah ngono jarine. Aneh. Betul. Sama istrinya nih. Heeh. Istrinya sudah balik ke Surabaya. Udah balik ke Surabaya pak. Sudah balik ke Surabaya. Mungkin Patrick pulang. pikirannya pulang. Padahal Sudah balik ke Surabaya. Kita bertahan di situ. Karena ini teman gitu loh, harus sampai ketemu. Betul. Berarti ya Patricknya yang tersesat ini. kita nggak ninggal, kita masih nyari. Itu kita sudah mau pulang mas. Tapi kira-kira lah enggak itu sampean cari waktu itu, kira-kira Patrick itu kemana itu? Wah kurang tahu mas. Ya. Kayak tadi habis bensin tadi. Nah. Mungkin kayak habis bensin yang di sini. Saya lu mas pakai GPS 3 kali lu. Ini pakai GPS, kita balik ke lokasi awal. Itu GPS mana? Tengah sawah. Jadi kita aja ada jalan setapak ini yang bisa dilewati dulu kok GPS nanteng lagi ini. Balik mana mas? Nah, lokasi awal. Ketik mana ini lokasi? Balik ke tengah sawah. 3 kali. Keempatnya baru ketemu. Ngeri. Jadi base camp ini kita lewati, nggak kelihatan mas. Nggih. Base camp ini. Ngeri banget. Wah itulah. Terus mas, ini kalau boleh tahu lagi, katanya ya, ini tadi mas dari area misteri ini pernah diwawancara sama apa channel terkenal nih, Lentera Malam katanya. Ini mas apa mas, menceritakan tentang apa nih? Ini kalau yang masalah konten tadi, ya. Awal dari saya, ada saudara ini gini pertama, produser ini bikin film, namanya Selepas tahlil. Iya selepas tahlil, tapi mereka ini cari jerangkong. Nah, si produser ini punya teman Lentera Malam yang mengangkat cerita tadi. Nah, si Lentera Malam ini kan ada teman, gitu. Temannya ini punya kenalan di kampung saya. Nah, karena saya konten, carilah saya. Katanya sih jelangkung. Saya kurang denger jelangkung. Oke lah, ayo kita main jelangkung. Kita panggil Mas Heru. Mas, ayo mas main jelangkung karena ada orang TV dari Jakarta katanya. Nah di situ. Tak pikirnya awalnya seperti itu. Main jelangkung. Iki pikirannya jelangkung. Karena jelangkung kan otomatis kan amat ya. Bukan jelangkung terus boneka dikasih saja terus jerak, enggak seperti itu. Pengetahuan kami gitu loh. Jelangkung kan ada ritualnya tersendiri tau mas Reza, seperti itu. Betul. Ternyata bukan jelangkung. Ternyata jerangkong. Itu apa? Itu filmnya sudah tayang loh. Sudah. Sudah. Enggak perlu. Bukan spoiler lagi. Bukan spoiler ya. Bukan Iya. spoiler. Ya, jadi itu ngungkap di kampung saya. Di kampung cerita saya. itu. Tapi cerita ini sudah dibuat 3 tahun yang lalu dengan narasumber yang lain gitu loh. Katanya orang itu selepas tahlil dia bangkit. Dan bangkit ini
dia pulang ke rumah. Nah, berarti kan kayak mati suri. Iya. Gitu. Tapi di kampung saya Jerangkong bukan kayak gitu. Oh. Jerangkong ini sudah meninggal, sudah dikubur, tapi Jenazah. jadi hantu gitu loh. Oh. Jadi hantunya ini berada di rumah, tapi wujudnya ya orang, tapi satu kampung kelihatan. Oh. Gitu. Jadi hantu yang bisa dilihat semua orang. Di situ. Wujudnya masih manusia. Masih manusia. Kayak tulang belulang gitu loh mas, kelihatan tulang belulangnya gitu. Jerangkong kan tulang-tulang. Oh. Nah itu kayak gini, tulang itu karena gini mas, kalau kamu ingin nggak jadi jerangkong gitu, kita nih tahu nih orang ini kan dari keturunan orang yang jadi jerangkong. Kita tungguin di kuburan. Nah ini kan keluarnya kan habis maghrib, kayak asap gini, nanti jadi kucing nih, kucing tahu besar, jadilah manusia itu. Nah kalau ingin kamu nggak jadi, ini ditutup sama botol nih, asap tadi. Oh pas keluar langsung ditutup gitu. Sama botol. Nanti asap ini masuk ke botol. Betul. Nah, jadi tulang. Oh. Ini jadi tulang nih asapnya. Nanti asap ini terserah mau dikubur atau dilarung ke laut. Oh. Jadi selama nggak ditangkap di botol itu masih gentayangan terus gitu. Masih, itu keluar wujud pintu. orang. Wujud orang. Ketok-ketok pintu orang yang kenal sama dia. Oh. Itu tetangga pakai Minta tolong apa gitu? Nggak tahu musuhi atau orang yang Pokoknya yang pernah berinteraksi selama masa hidupnya. Ini di spill nggak ini anu? Jadi Kampungnya. oh jangan. Jadi gini, temannya itu yang dari teman yang kenal Lentera Malam itu dulu pernah podcast. Jadi cerita itu diangkat, film ini diangkat dari cerita podcast dia 3 tahun yang lalu. Untuk dari bapaknya, untuk memperkuat narasi itu, mencari bukti atau orang-orang yang pernah bersinggungan dengan kampung itu tadi yang benar tadi. Memang di kampung kami ada yang jadi. Makanya tanya ke kita, memang iya betul nyata. Ada yang jadi nyata. Tapi itu apa kayak ilmu hitam atau gimana? Bukan ilmu Itu kalau menurut saya kutukan. Nah, kayak kutukan Ya, gitu maksudnya. kutukan. Nasab terus gitu. Bukan. Enggak. Itu satu generasi aja. Generasi orang yang dikutuk waktu itu. Kayak saya nih dikutuk. Anak saya nggak jadi. Nggak jadi. Oh. Jadi generasi sama saya satu kampung. Harus jadi itu ya. Iya. Kalau Berarti penggambarannya bukan apa turunan ya. kamu pasti jadi enggak. Kan konsepnya enggak gitu. Itu kutukan satu generasi aja. Kalau memang turunan masih banyak di kampung saya turunannya, tapi kok nggak jadi. Oh. Masih banyak turunannya. Ada banyak turunannya. Nah, ini studi-studi ini bagus ya. Betul. Berarti memang film ini benar-benar diangkat dari kisah nyata. Kisah nyata, betul. Dari kisah nyata, dan memang itu nyata. Ya mungkin yang dialami ayah teman kita itu yang melihat sendiri kejadian itu seperti itu, mungkin loh ya. Karena kita kan nggak tahu waktu itu kan kita masih belum lahir atau gimana kan. Tapi ketika saya lahir waktu kecil, kalau orang jauh keluar di situ ada jerangkong, Ada yang jadi jerangkong, nggak keluar, kita nggak berani. Dari rumah saya 1, 2, 3, 4 dari 4 yang jadi. Terus 4 ini belakangnya jadi lagi. Loh. Ini satu kampus, satu desa, karena satu desa satu generasi. Ini jadi, tapi anak tuh enggak, anunya enggak. Terus dari tempat belakangnya 1, 2, 3 itu jadi. Tuh. Tapi karena satu kampung sama mereka. Saya masih penasaran, Mas. Kira-kira Polanya itu loh. Iya, Pola. sebelum pola kira-kira yang memicu itu kutukannya apa sih, Mas? Itu kan dari kampungnya desanya sana pindah ke kampung saya. Oh. Gitu loh, di kampung di desanya saya sana itu satu kampung jadi semua, tapi generasi itu satu kampung, Mas. Jadi kamu dari kampung ini nanti matinya pasti jadi jerangkong. Berarti ya, Oh. apa kutukan? Kutukan di satu desa. Klannya. Satu desa itu. Ngeri banget ya. Mas, apa jadi misal pindah ke desa lain, akhirnya tetap jadi. Jadi, tapi
syaratnya harus generasinya dia. Generasinya Kalau dia nggak saja. generasi awal nggak jadi. Enggak jadi. Jadi misalnya Mas ini kan dia jadi gitu ya Mas ya. Kalau dibiarkan tidak pakai botol tadi masih terus jadi terus ya? Iya, 40 hari 40 aja. Oh 40 hari aja. 40 hari sudah enggak. Jadi dia gentayangan 40 hari. Itu sampai sekarang nih masih ada Mas? Enggak Nggak ada, ada, sudah. Ini hanya generasi pertama kalau menurut saya, karena turunannya ya enggak. Nggak Ya ada masih ya. ada di kampung. Aman gitu ya. Aman. Memang keren ya. Kisah nyata dari podcast Lentera Malam diangkat jadi film itu memang bener-bener Dan ada. itu saya sama Mas Heru sampai berkeinginan nih, ayo Mas kita ke desanya yang asli. Saya juga penasaran. Langsung ke desanya yang asli. Cari narasumber bener-bener di sana aku dulu. Sing bisa Kampungnya menceritakan asli di soal sana. Ini kan pindahan nih dari Iya. sana ke kampung saya. Kita ayo ke sana, kayak contohlah desa penari. oh ya. Ayo toh kita langsung ke kampungnya desa Oh. penari. Jadi investigasi langsung ya Mas ya. Kampung masih booming gitu. Ayo kita buktikan ke sana, tanya sing sak bener piye. Iya. Gitu. Tapi ya akomodasi kan besar. Betul. Nah, itu. Daerah mana itu Mas kalau boleh tahu? Lah, jangan Oh, daerah Aku Jawa. sejaluk gitu. Tapi masih daerah Jawa Timur ya? Masih Jawa Timur ya. Ya Enggak, sudah Di itu. luar daerah Jawa. Sudah Oh, itu. di luar Jawa Timur. Di luar Ya Jawa. Allah. Misterius ini kayaknya ini. Eh, Misterius Penonton ini. biar anu ini. Ya, penasaran. Sendiri. Nyari sendiri. Dan ini pertama kalinya yang menceritakan di sini Mas ya? Iya. Soal ini ya, eksklusif di pagi-pagi pasti happy. Bukan ya? Oke, pemirsa. Jadi ini tim area misteri mungkin ada pengalaman pribadi seputar mistis ini, pengalaman Ada. pribadi mungkin dari Mas Heru atau Mas Ada. ya, terus? Jadi pengalaman pribadi ya, saya sebagai pimpinan tim area misteri kan vakum itu. Heeh. Vakum beberapa bulan karena Gatos ini sempat telepon ketika di rumah sakit bahwasanya kan istrinya hamil. Itu enggak ada, dicek sama 2 dokter enggak ada bayinya. Enggak apa-apa di Kandungannya enggak ada. Di siapa ini? Di USG. USG. Ini sore ini enggak apa-apa ini kalau diceritakan Nggak Mas Heru, apa-apa. nggak apa-apa. Pengalaman pribadi Oh, dan iya. itu Asli. nyata asli. Ini baru kita dapat Orang- buktinya ya ini. Iya, Orang buktinya. aku sampai gini, Asli. cekin lagi terus, terus ada meden-meden nih karena tanggung jawab saya juga gitu loh. Iya, Sebagai iya. pimpinan tim kan Dan ini banyak orang tua-tua sudah berhenti dulu. berhenti dulu Istrimu- main gitu, Iya, berhenti dulu, istrimu lagi. hamil gitu. Aduh, berhenti dulu. Iya. Itu sering loh Mas itu pertanyaan kayak gitu di Iya. kita nge-live itu sering gitu. Itu nyata Mas, Mas, gimana dan itu? terjadi pada tim kami. Nah, ini kita dapatkan Ngeri. langsung nih Asli, salah betul. satu ya. Asli nyata. Eksklusif lagi nih ya. Jadi sampai disuruh balik. Tapi istri saya kan ngeyel. Ngapa sih wong aku meteng kok. Saya ini yang merasakan. Tapi ini enggak ada. Dicek nggak ada. Enggak ada. Bener Ya tak Allah. sampean lu. Sampai Mas kok kayak gini lho. Ya apa sih aku entak entain lu. Iya toh. Iya. Nah itu. Wah, diragukan Kok bisa kejantanan ini. diragukan? Loh, satu berapa itu 7 bulan ya 7 masih bulan. 7 bulan ya. Nah, 1 bulan ke 7 bulan itu kan ada Iya. gitu loh. Heeh. Tapi waktu 7 bulan kok nggak ada. 1 Padahal- bulan ke 7 ini Tapi perutnya masih anu ya. Masih Mas? ada, Iya. masih ada. besar loh. Tapi di Dicek. nggak ada sampai dirain dua Dokternya pun sampai spesialis. Spesialis. Nggak dilakukan. Bukan dokter di sekolah Pak itu. Pak. Spesialis, Spesialis, mahal Pak. spesialis betul. Itu Jadi sempat aku sampai bingung, cek coba lagi tuh. Akhirnya sampai dia sepurane aku sebentar lagi nggak ngonten nggak explore gitu. nggak ngonten karena kejadiannya kayak gini gitu. Tapi ini wujud anu sih Pak. Wujud apa? Ikhtiarnya dia loh. Iya. Tuh, sampai kayak Ini gitu. sampai berapa ya? Setelah telepon itu 2 jam atau 3 jam berikutnya baru dia ngabari. Alhamdulillah Mm-mm. ada kelihatan. Oh langsung tenang aku. Nah, saya kira aku nggak ngonten lama. Gair, aku CT scan ketiga itu. Iya, Itu saya sudah ya saya sudah berhenti toh. Berhenti akhirnya coba sih lagi mau ngaduin Oh berarti nunggu kayak- tenang dulu aja. kita pakai BPJS toh, BPJS bayar toh yang Mandiri. Terus periksa ada.
Ada. Sampai lu ngono wingi nanti dokter ya. Saya menyalahkan. Dokter itu kurang sekolah. Padahal spesialis Spesialis. itu loh. Aku sampai ya ampun. Itu bikin kita spot jantung beneran. Makanya isine aku berhenti sih. Sempat wis motung Mas, wis Untung Mas aku. wis gak explore ngono. Aku ngomong terus kita membangun area misteri ini nggak sehari 2 hari. Wis Untung banyak aku Mas. banyak waktu dan pikiran kita di situ gitu loh. Mulai Ya, kita sih enggak ngaluk sing aneh-aneh. nggak sih Iya. aneh-aneh ya. Kita lahiran kayak gitu, nanti pas bayi kan masih kecil, masih bayi, kalau kita gini terus explore takutnya ganggu, karena ini asli Mas ya, asli bener-bener selama lahir bayi sampai umur 4 bulan nggak mau saya gendong. Loh. Nggak Iya, mau, bener. nggak mau Mas. Waktu lihat saya nangis. 4 bulan ini baru, 3 bulan kemarin nggak mau. Lihat aja gini, wis nangis. Ayammu iki opo koyo setan. Asli Mas. Iki aku sampai orang tua-tua wis mandek kok judulinanmu terus, soalnya anakmu gak gelem kon gendong. Ngono iku nggo setan ngono. Sampai gitu Mas. Aku sampai bilang wis opo aku berhenti dah ngono. Ya opo sih berhenti iki ade berjuang koyo ngene kok. Betul, 4 betul. bulan ini baru mau. Dedikasi tinggi berarti. Memang Gitu. hobinya enggak Hobi. bisa. Iya. Iki Mas sampai nggak mau Mas Ri, mau saya gini kan loh, wis nangis. Nggak mau. Lucu. Ngeri. Itu. Terus ada lagi nggak Mas yang pengalaman pribadi seputar, pernah nggak sih lihat apa, dapat fenomena mistis gitu, pernah? Ya kalau kelihat ya sering kok Mas. Oh. Karena saya sendiri bisa merasakan makhluk astral. Ngeri. Kalau menurut sampean Mas, sosok apa yang paling mengerikan yang sampean kira-kira kalau tahu ini, aduh aku mending gak deh lihat kayak gini? Yang pertama Heeh. Banaspati, Iya, bener. yang kedua Bayi Bajang. Itu yang bikin kita takut. Itu kalau dua sosok ini kalau nempel susah untuk dikeluarin. Astaga. Kalau Bayi Bajang harus ngerayu dong, karena kayak bayi gitu harus ngerayu. Tapi kalau Banaspati itu sulit. Kalau bayi bajang itu apa? Maksudnya, Bayi Bajang, bayi keluron Mas. oh, Anu itu loh. Keguguran. Keguguran. keguguran, Kalau di sini ngomongin las iku lho. las. Ya. Itu yang aku lebih baik kalau ada kita mundur aja. Biasanya kan kalau anu kan apa dibujuk dulu biar dia pindah gitu. Itu susah. Susah di situ. Nah, terus kalau masuk nih, Zret. Ayo aku mau ke Wahana. Oh iya, harus Wah. harus ke sana itu. Harus ke sana. Harus ke sana itu. Apa enggak kayak orang Betul ya. Ngeri. itu, ngeri. lebih baik mundur aja mundur. Bayi bajang maksudnya. Baik. Kalau Mas Heru sendiri pernah anu nggak, apa tahu punya sosok yang paling ditakuti nggak, kayak Kalau astral? aku sih sing paling tak takuti ku sebenarnya kalau wujud aslinya itu kalau bener-bener nama itu memang pocong. Iya sih Mas. Kalau aku pocong. Kalau fisik takut bener ya. Iya. Aku tahu kalau fisik takut karena apa sih? Mengingatkan aku kayak akan kematian gitu loh. Betul. Itu sih yang paling tak takuti. Apalagi kelihatan gini bener-bener nyata ya wis takut aku pasti. Kalau dibanding kalau istilahnya, kalau ngelihat kayak istilahnya gendru atau kuntilanak sebatas kita tahu lah, tapi Iya. kalau pocong wis mending aku lari aja lah. Kabur ya. Iya kabur aja itu. Itu sosok yang paling mengerikan. Kalau saya sama Mas, juga pocong itu. Cuma saya berpikirnya gini, wong wis dipendem kok sik metu. Nah, aku wedine di situ. Bukan kita anu ya. Ini bukan budaya Islam dan anu ya. Cuman sesuatu sing kayak gini nih loh, sing kayak ngeri ini. Terus kita dipendem kok iso metu nih. Nah, kalau film dulu itu Mumun itu Mas. Iya betul. Nah, Mumun itu teror paling mengerikan ini. Mungkin anak-anak era Era 90. 9 bulan itu ya, 9 bulan tahu itu Mumun dan Jeffrey ya, Jeffrey. Wah, neror satu desa itu ya. Ha. Oke, jadi kedepannya ini harapan dari area misteri ini apa untuk mungkin para pemirsa di era-era generasi sekarang ini yang Iya. kan katanya ada yang nggak percaya hantu, Ya skeptis. ada yang percaya hantu. Kira-kira harapan dari area misteri ini apa sih gitu? Jadi kalau menurut saya
kalau yang enggak percaya hantu ya enggak apa-apa. Itu memang kepercayaannya masing-masing. Betul. Masing-masing ya Mas ya. Tapi bagi kami sebagai pelaku itu sebagai orang spiritual yang melakukan perjalanan itu tadi, itu kita sudah tahu memang benar-benar dunia gaib jin itu memang ada dan betul. ada dimensi dan alam berbeda-beda itu ada, Betul, gitu loh. betul. Makanya saya bilang ke penonton area misteri, saya bilang seperti ini, kalian boleh tidak percaya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita jalan dan apa yang kita rasakan. Kalian boleh nggak percaya di era yang modern seperti ini, kalian nggak percaya karena yang kalian percaya kan logika, Betul. berdasarkan logika. Tapi kalau kalian sudah menjalani perjalanan spiritual dan kamu mengerti yang namanya tentang ilmu ketuhanan, pasti kamu bakal tahu ditunjukkan dunia ini seluas apa, nggak ada batas ini Iya. gitu. Iya toh? Betul, nggak ada ujungnya Nggak emang, ada Mas. ujungnya gitu loh. Itu yang kita jalani seperti itu. Makanya kadang banyak di TikTok kita scroll wah nggak percaya yang ini yang itu yang ini, ya memang nggak percaya. Bebas aja ya. Orang bilang nggak percaya santet, ya memang nggak percaya. Emang santet dibuktikan tak santet kan nggak mungkin orang nyantet seperti itu. Iya, Bos. iya. Ya mohon maaf ya, Betul, iya, iya. kita sharing saja. Iya, betul. Orang nyantet itu karena dendam, emosi yang memuncak. Kamu mau nggak mau harus tak bunuh, harus mati. Iya dong. Karena kamu sudah menyakiti aku, menghina aku, sampai keluarga aku. Meskipun masalah dosa urusan belakangan, yang penting kamu harus mati, kan gitu. Padahal Ini bukan racun loh ya, ini bukan racun. Ini memang ada ilmunya. Nggak ada istilahnya tak buktikan, kamu tak kasih uang 1 M tak beli rumah kamu. Oh, enggak seperti itu. Enggak bisa. Iya toh. Contoh, kita sudah banyak berita yang ada di mana-mana ada. Tiba-tiba meninggal, kepalanya putus semua. Kan tidak ada berita-berita seperti itu kan. Dulu sudah ada, masa enggak ngerti. Nah, apa itu racun ya tidak. Bener enggak? Hal-hal seperti itu kan ada nyata. Bener enggak terus? Iya kan? itu kalau di agama ada, Mas. Ada, dan keluarga saya ada yang kena santet juga dan meninggal. Dia ini kan apa? Ada yang meninggal, Mas. Ustadz Faisal sihir Aduh. ya. Sihir. Itu nenek saya perjanjian. Jadi yang nyatet perjanjian sama sosok-sosok yang mau melukai nenek saya. Jadi meskipun jinnya itu keluar, balik lagi karena dia bilang ngomong, saya tidak akan keluar dari sini. Saya tahu nenek kamu tidak bersalah. gitu ngomong tidak bersalah karena saya sudah perjanjian hitam di atas putih mau sama sosok jin seperti itu. Akhirnya sampai meninggal nenek saya dan saya saksinya. Itu nyata. Makanya saya bilang yang namanya santet itu bukan hanya sebatas jarum masuk, bukan sebatas ya terus yo, terus paku masuk, itu bukan seperti itu. Ada yang dikirim bener-bener goib, sih bener-bener bisa melukai gitu maksudku, Mas. Kadang-kadang orang itu ngomongan sok-sokan kan, oh enggak ada ini racun lah sini, inilah ini yang paku bukan seperti itu. Santet kadang-kadang dikirim bener-bener sosoknya bener-bener bisa melukai, kan ada, Mas. Kalau memang sosok itu mau, makhluk itu mau mempunyai kemampuan lebih besar Dari iya toh, pasti terasa. Oke. Ya, pemirsa, di alam nyata maupun alam gaib, di alam semesta yang indah ini, kali ini kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya bersama tim dari area misteri dan menceritakan kisah dan pengalaman horornya selama menjadi konten kreator, dan ada pengalaman di kampungnya juga ya, Mas ya, mengenai sosok yang ada di alam semesta ini. Oke, mungkin segitu dulu, Mas ya, cerita kita pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau hadir ke Madiun, Mas. Semoga sehat selalu, nanti pas perjalanan pulang diberikan kelancaran sampai ke tujuan. Nanti kalau boleh, Mas, ada kesempatan kita pengen main ke Surabaya ya. Gantian ya. Gantian kita nanti explore di sana. Dan kita coba akan mengunjungi lokasi-lokasi yang fenomenal ya, Mas ya. Soalnya saya dulu pernah ngonten itu, mungkin tadi sampai sudah saya kasih tunjuk itu saya benar-benar dapat momen penampakan. Ya, Mas. saya lihat tadi. Nah, itu di video kita sebelumnya ya, nanti kita tampilkan kalau pemirsa pengen lihat itu, monggo, itu video kita yang lama itu ada
sosok yang tertangkap kamera. Oke, biar penasaran aja. Saya rasa di Kita masih simpan ya sampai iya, sekarang. sampai sekarang disimpan. Saya rasa di Surabaya ini banyak lokasi-lokasi yang memicu Berpotensi untuk ya, banyak. hal seperti itu terjadi. Seperti dari cerita-cerita sampean di dokter itu ya. Dokter siapa tadi? Edward tadi itu. Mungkin nanti ke depan akan sering kita ya coba main ke monggo, Surabaya ini seperti apa ini? Eksistensi dari sosok yang ada di lokasi-lokasi yang gawat ini. Oke, mungkin segitu dulu aja ya Mas video kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, suatu kehormatan bisa main ke Madiun. Nanti Kita semoga berterima kasih sekali iya, di betul. sambangi gitu. Disambangi jauh-jauh apalagi ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Dadi Cerita Official. Dan kalian juga boleh mampir di TikTok kita @dadiceritaofficial. Dan jangan lupa juga bagi pemirsa ini ya, yang pengen lihat dan mampir, boleh kalian mampir di area misteri ya. Konten TikToknya area misteri Mas ya. Kalian mampir itu live setiap jam berapa Mas biasanya? Jam 9 Sampai sampai selesai. sampai selesai los gitu Mas ya. Los itu, Oke. nggak ada batas itu. Ya, mengeksplor daerah-daerah Mengungkap- Surabaya, pengungkapan Mas ya. Pengungkapan. Pengungkapan misteri di lokasi-lokasi yang katanya angker dan gawat Mas ya. Iya. Oke. Mungkin segitu dulu aja video kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita pamit undur diri Mas ya. Ya. Terima kasih banyak Mas. Ya, Semoga sehat selalu Mas ya. Ya, wes. Sama-sama. Oke. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya gini Mas, rame-rame Mas. 1 2 3. Au.